Lo tau gak sih rasanya ngeliat aquascape yang udah dibikin capek-capek terus hancur kayak gini? Nyesek banget bro. Itu yang gue alamin. Tanaman pada lepas, alga nempel di mana-mana, pupuk dasar kebongkar, dan axolotl gue literally hilang dari pandangan gara-gara nyaru sama pasir. Gue gak nyangka tank yang dulu cakep banget bisa jadi kayak kubangan gini. Dan ini bukan drama, gue sampai gak tahan ngeliatnya. Tapi gue mutusin buat gaspol rescape dari nol. Dan hasil akhirnya jauh dari yang gue kira. Tank ini sekarang kelihatan 2 kali lebih lega, lebih terang, dan axolotl gue akhirnya bisa jalan-jalan bebas lagi. FYI, tank ini ukurannya 45 x 27 x 30 cm. Dan ini optik clear guys, jadi jujur cakep banget. Sayang sih kalau isinya hancur gini. Dan sebenarnya gue pengen banget upgrade ke yang lebih gede. Naksir banget sih kalau axolotl di tank 100 cm. Bisa berenang-berenang dah tuh doi. Tapi sedihnya tempatnya belum ada bro. Jadi ya udah gue maksimalkan space yang ada dulu. Mana tahu kan in the near future gue bakal upgrade aquarium axolotl gue. Sebenarnya dulu aquascape-nya bentukannya masih rapi. Substratnya ada gradasi. Buce-buce gue yang di hardscape, masih rimbun banget. Anubias yang di substrat juga masih cakep. Tapi emang namanya beginner pelihara axolotl ya. Jadi dulu gue gak tahu kalau mereka bakal sereok ini. Alhasil belum setahun udah hancur abis deh. Nah step awal di rescape-nya, gue ambil dulu airnya buat dimasukin ke akuarium tempat axolotl gue nanti tinggal untuk sementara nih. Pakai air aquascape langsung biar doi gak perlu adaptasi lama-lama lagi. Udah tempatnya lebih kecil, terus airnya baru, nanti malah loncat lagi. Terus gue lanjut water change sekitar 80%. Abis itu gue ambilin deh hardscape dan tanaman yang masih bisa diselamatin. Sisa buce dan anubiasnya udah kayak zombie sih, kena alga parah banget. Tapi sebenarnya di antara mereka masih ada yang oke loh kualitinya. Jadi sayang juga ya kalau dibuang. Nah kalau udah clean gini kan jadi gampang nangkep si axolotl. Jadi doi gak bisa main petak umpet nih. Langsung aja gue tangkep si axolotl buat dipindahin ke tank sementara. Dan lo tau gak sih, gue lumayan kaget sih. Ternyata dia udah segede itu sekarang, sampai serokan ikan gue gak ada yang muat. Dan jujur, gue gak mau nangkap pakai tangan karena axolotl itu ada slime protectionnya. Dan slime-nya itu sensitif, jadi gue sebisa mungkin gak mau kontaminasi dah. Akhirnya gue diser pakai kontainer plastik buat nangkap si doi nih. Awalnya sih sempet kabur ya, tapi untungnya gak lama dia langsung kooperatif banget, langsung masuk sendiri ke dalam. Langsung dah gue pindahin doi ke akuarium sementaranya. Tuh, gak nyangka banget kan, perasaan dulu masih kecil. Sekarang mungkin doi udah sekitar 20 cm lebih kali ya. Oke, lanjut, tanknya gue bawa keluar, terus gue buang semua substratnya. Kenapa dibuang? Karena udah kecampur aduk banget sama pupuk dasar dan batu apung. Sebenarnya bisa aja sih diselamatin, tapi bersihinnya bakal effort banget. Oke, tanknya udah bersih, kita mulai dari nol, fresh start. Hardscape masih gue pakai yang sama, tapi tanamannya gue ganti. Buat tanaman, of course gue masih pakai yang low tech dong. Gue pakai Java Fern, Cryptocorin, sama buce dari tank lama. Ini sebenarnya buce-buce dari anakan yang kena alga itu. Tapi untuk anakannya sehat, gak kena alga. Lucu ya bisa gitu. Untuk substratnya, gue ganti total pakai pasir Bali grade 1. Grade 1 itu yang paling halus dan juga pasir Bali ini warnanya cerah. Aman deh buat axolotl. Tapi pakai pasir Bali ini trikinya adalah di pH. Pasir Bali itu mengandung mineral-mineral yang bisa naikin pH air. Kalau source air kalian pH-nya tinggi, lebih baik jangan pakai pasir Bali. Tapi kalau gue sih demen banget ya pakai pasir Bali. Warnanya lebih natural, cerah, dan bikin axolotl-nya kelihatan jelas. Gak ngilang kayak sebelumnya. Overall bikin kelihatan clean dan minimalis gitu. Nah, buat desainnya, gue dempetin semua hardscape dan tanaman ke sisi kiri tank. Untuk tanaman kayak Cryptocorin gini, gue masih keep wabikusanya. Nah, Java Fern-nya gue agak kubur-kubur nih, dan gue timpa pakai batu biar gak bisa kemana-mana. Tapi buat Cryptocorin, gue taruh gitu aja sih. Gue dempetin semuanya ke kiri biar space kanan luas banget buat si axolotl jalan-jalan. Overall look-nya kelihatan lebih clean and open. Nah, sekarang buat tanaman yang di hardscape nih. Java Fern-nya gue ikat dulu pakai benang dan gue lem ke kayu hardscape. Buce-buce mininya gue tempelin buat detailing di hardscape. Si Java Fern-nya gue ikat dulu baru lem biar secure dan gak copot-copot. Karena gue belajar dari pengalaman sebelumnya. Buce gue yang lama itu banyak banget yang berterbangan gara-gara ditimpain si axolotl. Jadi kalau menurut gue sih, lem aja gak cukup. Yang gue suka dari Java Fern itu lama-lama tuh bakal nempel sendiri ke kayunya. Dan kalau beranak, kemungkinan anaknya juga bakal nempel ke kayunya. Salah satu hal yang gue belajar dari aquascape axolotl gue yang lama sih, bikin aquascape axolotl tuh harus sesimpel mungkin. Well, sebenarnya kalau misalnya yang lebih planted sih bisa-bisa aja. Tapi buat kaum-kaum yang sibuk kayak gue, dan jarang ada waktu buat ngurusin, emang mesti sesimpel mungkin sih. Dan sebisa mungkin gak usah deh kubur-kubur rumah bakteri.
apalagi pakai pupuk dasar. Karena bener-bener PR banget itu. Kesalahan gue bisa banget sih jadi pelajaran buat kalian yang baru mau bikin aquascape axolotl. Nah, udah cakep, gue jujur suka banget nih sama looksnya. Belum diisi air aja, udah berasa nih kalau space-nya jauh lebih gede. Yang gue suka sih, dia bakal lebih clean ya. Karena pasirnya gue juga taruh setipis mungkin, biar gampang dibersihinnya. Jujur, selain desain, gue juga pikirin nih, desainnya gampang dibersihin nggak? Karena penting banget buat bisa bersihin menyeluruh, apalagi kalau pelihara axolotl yang kotorannya banyak. Dan kalian juga harus ingat, ini tuh aquascape yang environment-nya harus dijaga. Bisa-bisa rawan kena alga dan amonianya naik kalau nggak dibersihin bener-bener mah. Pas sudah kelar, langsung gue bawa ke dalam dan isi air. Tank ini kira-kira volumenya sekitar 36 liter. Jadi ya lumayan effort. Tapi sebenarnya akuarium-akuarium yang ukuran segini itu yang ideal loh buat pemula. Karena kalau jumlah air yang makin sedikit, itu parameter airnya lebih gampang swing. Dan overall lebih susah stabil, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Nah, karena pasirnya tipis dan tanamannya juga dikit, gue bisa isi air agak cepet tanpa bikin airnya keruh. Ya kalau butek-butek dikit possible sih buat aquascape baru, tapi at least gak sebutek itu. Nah biasa gue kalau isi air gue masukin nih ke botol-botol 1,5 liter gini. Effort sih satu-satu dan gue butuh sekitar 20 botol buat ngisi ini akuarium. Anyway, akuarium axolotl gue ini posisinya pas banget kesemprot AC karena gue taruh di rak yang paling atas. Plus gue juga pakai cooling fan tambahan. Suhu harian stabil di 18-21 derajat. AC dan cooling fan nyala 24 jam buat jagain suhu tetap ideal. Nah kalau kalian biasanya pakai apa nih buat dinginin tank axolotl? Sebenarnya sih menurut gue tetap paling enak pakai chiller sih. Tapi buat gue yang space-nya kecil gini, gue ngerasa paling ideal sih AC dan cooling fan 24 jam. Abis full diisi gini, filter juga udah running. Waktunya kasih water treatment nih. Gue kasih bakteri starter, water conditioner, dan pupuk. Walaupun gue pakai air minum, tapi gue tetap pakein water conditioner. Karena water conditioner gue selain bisa remove chlorine and chloramine, di water conditioner juga bisa detox amonia, nitrat, dan nitrit. Kalau bakteri starter sih udah nggak perlu ditanya, itu udah harus wajib ya. Bakteri starter tuh bantu ngurai amonia yang dari kotorannya si axolotl ini. Apalagi axolotl tuh kotorannya lumayan banyak guys. Jadi kalau nggak pakai bakteri starter lumayan PR dah tuh amonianya. Selesai masukin semua, waktunya nunggu cycling 3-4 hari. Sebenarnya kalau bisa 7 harian. Tapi gue nggak tega lihat axolotl gue di tank kecil gitu. Setelah gue tunggu 3-4 hari, baru gue masukin axolotlnya ke tank baru. Tapi sebelum gue masukin, gue aklimasi dulu 30 menitan. Biar doi bisa adaptasi suhunya dulu guys. Abis axolotl gue masuk ke dalam, dia sempat diem bentar gitu. Mungkin dia mikir kali ya, kok rumah gue jadi buru begini. Untung gak lama doi jalan-jalan. Dan sumpah ya, gue seneng banget lihat dia bisa jalan-jalan, explore tanknya, dan kelihatan gak kayak dulu yang hilang kayak ninja. Kalau lo bandingin tank lama sama sekarang, bener-bener beda vibe sih. Yang lama udah bener-bener berantakan parah. Yang sekarang clean, space-nya maksimal, dan buat axolotlnya jauh lebih enak gerak. Semoga axolotl gue bisa betah ya ada di sini. Jadi itu dia guys, full proses rescape aquascape axolotl gue. Kalau kalian punya axolotl juga atau lagi mikir mau bikin tank kayak gini, semoga video ini bisa bantu kalian dapat inspirasi. Jangan lupa like kalau lo suka videonya, subscribe buat support kita terus, dan share ke teman-teman lo yang juga pelihara axolotl. See you di konten selanjutnya. Bye!